Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat beserta anggota ataupun dari berbagai kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dari Kapolsek Perbongan. Yang saya hormati dari Ramil Kecamatan Perbongan. Yang saya hormati Bapak Buah Perbongan. Yang saya hormati dari Kampus Perbongan, dalam hal ini mungkin diwakili. Begitu juga yang saya hormati rekan-rekan sejawat kepala desa, yang saya hormati ketua LPD, kepala dusun yang hadir dalam kesempatan ini. Tentunya mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita senantiasa dilimpahkan satu rahmat dan hidayah kepada kita semua berupa rahmat kesehatan, keselamatan, terlebih kesempatan waktu sehingga kita dapat berkumpul di balai desa kami di Sambungas ini. Tentu juga sebagai muslim tak jangan menjaga salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan banyak yang kita selamat, insyaallah kita tergolong kepada orang-orang yang mendapat syafaatnya di dalam rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya atas nama kepala desa atau pimpinan desa Sambungas tentunya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir di desa kami. Begitu juga mohon maaf kami kepada Bapak Ibu mungkin dengan kurang pas, kiranya kami mohon berbanyak maaf. Pada hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi. Seyogianya hal-hal seperti ini sering dilakukan di kantor kecamatan. Berhubung pada hari ini kami sebagai kepala desa Kecamatan Perbongan mengadakan arisan. Jadi momen ini kita manfaatkan untuk kebersamaan biar juga hadir di desa kami, kita manfaatkan untuk arisan beserta rapat koordinasi. Di samping itu juga pada hari ini hadir di tengah kita yaitu Kapolsek Perbongan. Mungkin beliau ini adalah baru ditugaskan di Kecamatan Perbongan. Jadi kita sambil perkenalan, ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Walaupun kami belum bertatap muka, saya bilang tadi ada dialog sama beliau di warung kopi, belum pernah ketemu, tapi karakter beliau sudah menggaung, sudah didengar sama kepala-kepala desa yang keberpihakannya terhadap kepala desa. Bahkan beliau tidak perlu dipanggil bapak, panggil ayah saja, antara ayah dan anak. Itulah karakter beliau, akraban beliau. Mudah-mudahan beliau bisa eksis bertugas di Kecamatan Perbongan ini. Begitu juga pada hari ini sedianya aturan masalah COVID mungkin lagi memulai, saya tidak dengar juga, bahkan bupati kita masih diisolasi. Tapi berhubung karena kita menyiapkan protokol kesehatan, semua harus menggunakan masker. Setiap undangan menggunakan masker. Saya lihat di sini juga menggunakan masker. Kita juga menyiapkan cuci tangan. Cuma jarak. Saya yakin kita di sini orang yang sehat semua. Mudah-mudahan tidak ada imbas untuk kita semua. Sesuaikan doa oleh Pak Kuat tadi. Begitu juga setelah dari sini nanti acara kita mungkin nanti di kediaman saya ke rumah saya, karena kita buka di sana arisan di sana, nanti kita sama-sama ke sana, semua kita ke sana apa adanya. Jadi itu saja, mohon maaf kami. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin dalam penerimaan dan tempat kurang benar, saya mohon maaf. Mungkin saya pada sekian, kita mengingat waktu kita nanti mungkin banyak nanti yang sampaikan. Bapak Ramil, Bapak Buah, dan para kepala desa di daerah yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur karena. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Perbongan. Yang kedua kata sambutan selaku tuan rumah oleh Bapak Kades Lubuk Bayas. Yang ketiga bimbingan dan arahan dari Bapak Camat Perbongan. Yang keempat kata sambutan dari Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pemerintah Kecamatan Perbongan. Kami ya Rahman
jadikanlah kegiatan rapat koordinasi ini sebagai momentum bagi kami untuk terus menjaga kebersamaan, kekompakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Perbongan, adik saya. Yang saya hormati Bapak Danamil atau yang mau ini, dan yang saya hormati Pak Buah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Pak Lurah Kecamatan Perbongan yang hadir pada hari ini, juga yang saya hormati Ibu Kasih Pemri, Ibu Kasih Pem, perangkat desa yang ada di Desa Lubayas ini, serta pada pendamping desa, rekan-rekan dari media, dan semua kita yang berhadir pada aula Desa Lubayas pada hari ini. Awal kata tentu saja selalu saja kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu saja hari ini sebagaimana surat yang kita sampaikan, acara rapat koordinasi Kecamatan Perbongan, dan alhamdulillah Pak Kades Lubayas bersedia menjadi tuan rumah. Memang seyogianya biasa dilakukan di kecamatan, tapi sebaiknya juga bergilir di desa-desa agar juga kita bisa sambil berkunjung, sambil berkumpul di desa-desa yang ada di Kecamatan Perbongan ini. Nanti untuk kedepannya nanti kita diskusi itu. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu juga disampaikan bahwa dalam situasi pandemi COVID ini, memang beberapa waktu kita tidak melakukan rakor sebagaimana biasa, hanya ada rapat-rapat tertentu saja. Itu sifatnya kasus atau apa, kita lakukan rapat pertemuan, rakor memang itu tidak kita adakan. Tapi hari ini kita buat rakor karena ini hari ini kita ada yang istimewa, yaitu salah satunya ada silaturahmi kita dengan Bapak Kapolsek kita yang baru. Jadi tentu saja kita berbesar hati, dan ini kemarin ada rencana kita mau apel gabungan bersama sebenarnya diawali di Kapolsek oleh Pak Kapolsek, mengajak kita semua berbaring silaturahmi dengan Kapolsek. Akan tapi karena situasi alam, hujan dari pagi sampai siang, akhirnya tertunda dan kita awali di sinilah. Ini salah satu pertemuan kita untuk bersilaturahmi dengan Pak Kapolsek yang baru. Beliau orang baru, tapi bagi saya stok lama. Karena kami pernah bareng juga di Pantai Cermin. Jadi tadi seperti di Pak Kades Lubayas dengan panggilan ayah. Kalau namanya panggilan ayah, kalau marah pasti takut. Sebaik semarah-marahnya ayah, ya pasti dimaafkan ya anaknya. Jadi ya ini menunjukkan bahwa kita ada kedekatan keakraban sehingga memudahkan kita untuk komunikasi. Dan tentu saja kita harapkan bimbingan anak-anak beliau, terutama tentang Kantikmas dan sebagainya yang ada di desa. Untuk acara hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama itu bahwa sekarang ini ada situasional sekarang adalah kita menghadapi awal dulu ya, menghadapi pilkada di Desember 2020 ini. Saya kami sebagai muspika di depan tentu saja meminta kepada kita semuanya bahwa kita sikapi pilkada ini dengan tujuan pilkada damai. Berbeda pilihan itu hal yang biasa, tapi tidaklah merusak atau mengganggu hubungan silaturahmi di antara kita. Boleh saja kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, akan tetapi tidak menjadi perpecahan di antara kita sendiri. Saya minta kepada kita, terutama Bapak-Bapak Kepala Desa dan Pak Lurah yang merupakan orang-orang tua di daerah masing-masing, mengayomi masyarakatnya, ciptakanlah situasi damai dan kondusif. Jangan pula malah kita yang menjadi memicu adanya perpecahan dan sebagainya. Jadi kita berharap kitalah menjadi orang-orang yang bisa menstabilkan situasi kondisi yang ada di tengah masyarakat kita. Kita sampaikan kepada masyarakat, nggak ada gunanya perpecahan dan kontradiksi di antara kita. Apapun ceritanya, ini hanya suatu peristiwa demokrasi politik biasa. Jadi harus kita sikapi dengan profesional dan proporsional. Jadi kalaupun tadi ada perbedaan, itu hal yang biasa dalam situasi demokrasi, itu nggak ada masalah. Dan saya minta kalaupun kita ada keberpihakan kepada salah satu
itu tidak perlulah kita tunjukkan dan kita tampilkan atau kita buat kelompok-kelompok tertentu yang bisa menyinggung perasaan kelompok lainnya. Makanya kita berusaha supaya tetap profesional dan proporsional, bahwa siapapun pemimpin kita itu adalah itu memang putra terbaik yang diberikan kepada Kabupaten Sedang Bedagai ini. Saya rasa itu masalah pilkada, mudah-mudahan segala sesuatunya juga bisa berjalan lancar. Dan yang kedua adalah masalah situasional COVID. Sampai saat ini COVID terus bertambah secara nasional, secara daerah sudah setiap hari bertambah. Di Sedang Bedagai juga begitu, hari-hari selalu bertambah. Ini salah satu yang bisa mengantisipasi, minimalisir angka pertambahan ini adalah dengan disiplinnya kita menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya, dan menjaga pola hidup sehat. Ini untuk meminimalisir, bukan juga sama sekali menghilangkan juga belum tentu, tapi setidaknya ada upaya kita untuk meminimalisirnya. Jadi saya minta kepada Pak Kepala Desa jangan jemu-jemu, selalulah menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan masker dan sebagainya untuk supaya lebih disiplin untuk mengantisipasi COVID ini. Hal seperti ini terus rutin dilakukan oleh Muspika, terutama oleh Pak Kapolsek, Pak Danamil, hari-hari selalu membuat ini. Ada yang namanya program Justisia, menyedot kendaraan-kendaraan dan orang-orang berlalu yang tidak pakai masker ditegur, bahkan kalau sudah keterlaluan juga disuruh pusat dan sebagainya. Ini sebagainya tujuannya tentu saja untuk pembelajaran kepada kita semua bahwa situasi sekarang ini yang sudah diabaikan orang, karena orang sudah jenuh dan mungkin sudah abai tentang bahaya yang sedang berjalan ini gitu. Jadi saya sendiri saja selalu melihat di mana-mana sepertinya nggak ada lagi takutnya orang sama COVID ini. Kita kumpul misalnya pergi ke malam-malam saja, kita itu kafe atau kemana, ramai kali orang nggak pakai masker dan sebagainya. Juga di tempat-tempat ibadah. Dalam kesempatan ini juga saya minta bantuan dari Pak KUA, juga nanti sama teman-teman dari kita, dari MUI dan sebagainya. Di tempat-tempat ibadah juga ada himbauan-himbauan seperti itu. Karena saya sudah juga sampaikan, kami sering ke masjid di belakang kantor camat saja, sama Pak Kuwai juga tetangganya masjid itu, mereka sendiri juga tidak memakai masker. Jadi kadang-kadang hal seperti ini kita menyampaikannya, minta tolong kepada Pak Kuwai lah dari keagamaan dan apa, karena ini kalau masalah itu agak peka. Jadi memang dari semua ini kita memang diminta agar lebih super ekstra hati-hati. Profesor yang mewakili Bapak Danamil, yang saya hormati Bapak Kuah, terlebih-lebih yang saya hormati dan saya banggakan rekan mitra kami sejati, Bapak Kepala Kelurahan, Kepala Desa se-Kecamatan Perbaungan, dan demikian juga rekan kami dari media yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Izinkan saya mengucapkan kula nuwun. Sebagai orang baru harus kula nuwun. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Lubuk Bayas, memang kalau sudah kenal baru ibu saya. Izinkan saya Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Saya Tito Sumanjunta, kita udah berkeluarga, bojo atau istri baru siji. Kita udah dikaruniai Tuhan anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama junior Pak Camat, tamatan dari STKDN dan kerja di Lampung Metro. Yang nomor 2 Bapak Ibu perempuan dokter yang kerja di Surabaya. Yang nomor 3 laki-laki masih tingkat 3 di STPD juga. Yang nomor 4 perempuan masih kelas 3
SMA. Jadi kita tinggal di Tobasa, Posya. Saya suku Jabat, marga Semenjuta. Artinya Jabat separuh Batak, separuh Jawa. Ya, karena kita lahir di lingkungan kita orang Jawa, di perkebunan Bandar Pulau Asahan, Pak. Semua kami lahir sana. Jadi sama orang tua pun sama kakak beradik ngomong Jawa. Ya, ngomong Jawa. Riwayat jabatan Bapak dan Ibu, kita pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba di Tobasa 1,5 tahun. Habis itu pindah lagi Kapolsek di Jalikoti 2 tahun. Habis itu pindah lagi Kapolsek di Pangaribuan, Taput. Habis itu pindah lagi Kapolsek di Spoholon, Taput 8 bulan. Habis itu pindah lagi Kapolsek Bandar Pulau di kampung sendiri 1 tahun 2 bulan. Habis itu pindah lagi Kapolsek Pantai Cermin 1 tahun 2 bulan. Habis itu pindah lagi Kapolsek di Batu Nargua pada Selingkuhan. Habis itu pindah lagi Kapolsek di Perbaungan ini. Kiranya saya diterima Pak di Kecamatan Perbaungan ini. Baik Bapak dan Ibu, kalau jabatan memang sudah 8 kali Kapolsek. Intinya itu tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Kades tadi. Saya pun dengan anggota, saya nggak mau dipanggil komandan. Supaya ada keakraban, kekompakan dan kebersamaan, panggil ayah. Saya pun manggil rekan-rekan personil ayah. Dan ada demikian juga nanti dengan Pak Kades, Pak Lurah. Supaya ada keakraban. Itu tujuan. Kalau panggil ayah kompak rasanya, menyatu. Tapi kalau kepanggil komandan bapak kurang enak rasanya. Kalau bapak banyak kan bapak guru, bapak ini. Jadi demikianlah kira-kira perkenalan singkat saya, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami hanya sifatnya memberikan himbauan. Yang pertama, kita ketahui sendiri saat ini pandemi COVID-19 makin hari makin meningkat. Kita lihat sendiri korban sudah banyak yang berjatuhan. Pada kesempatan ini kami menghimbau pada Bapak dan Ibu, marilah kita menjadi pelopor kesehatan buat diri sendiri, pelopor kesehatan di rumah tangga, pelopor kesehatan di desa. Caranya bagaimana? Itu tadi, saling mengingatkan temannya, saling mengingatkan saudaranya, saling mengingatkan keluarganya. Karena hingga sampai saat ini obatnya belum ada ditemukan. Lawan kita ini nggak tahu, nggak nampak di mana itu lawan kita ini, wabah virus corona ini. Kalau ada ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah terpapar COVID, maaf, contohnya hidungnya tinggal separuh atau kupingnya separuh, kita bisa menghindar. Ini kita tidak tahu, Pak. Untuk itu, marilah kita selalu mengingatkan rekannya, temannya, saudaranya. Jadilah kita pelopor kesehatan. Tujuannya apa? Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah diterangkan Bapak Camat, sebentar lagi kita dihadapkan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, bupati, kabupaten sedang diadakan. Marilah kita sama-sama, Bapak dan Ibu, juga menjadi pelopor keamanan di desa, tengah-tengah keluarga, saudara. Beda pilihan boleh Pak. Itu biasa, namanya demokrasi. Beda pilihan itu biasa. Tetapi jangan menimbulkan di antara kita dengan teman, dengan keluarga menjadi suasana tidak enak. Ya, biarkan kita serahkan sepenuhnya pilkada ini dengan penyelenggara pilkada. Nah, beda pilihan itu hal wajar. Itu namanya demokrasi, Pak ya. Tetapi jangan menimbulkan suatu ketidakenakan di antara kita dengan kita. Ya Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menciptakan suasana yang kondusif menjelang menghadapi pilkada ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, saya baru 2 minggu menjabat sebagai Kapolsek Perbaungan ini, kasus curanmor udah 5 Pak. Kasus curanmor selama saya masih 2 minggu. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, tolong Pak,
diarahkan masyarakatnya untuk selalu memakai kunci ganda. Manfaatnya banyak. Ya, kita beli sepeda motor harga 15 juta, 20 juta boleh, bisa, mampu. Beli gang gemboknya Pak, 200.000, 100.000 saya rasa udah bagus. Gembokkan ke cakramnya atau gembokkan ke rantinya. Cara kerja Malik untuk menggondol sepeda motor kita udah memakan waktu. Kalaupun nggak bisa beli gembok, usahakan kunci stangnya ke kanan. Ke kanan, jangan ke kiri Pak. Karena cara kerja Malik itu kalau kunci stangnya ke kanan, dia agak sulit. Walaupun pakai kunci T. Tolong nanti Pak ya, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, tolong nanti diarahkan masyarakat kita. Yang terakhir, pada prinsipnya saya tugas ini Pak, mengedepankan kekeluargaan, persaudaraan. Terus terang, saya tidak mau dan sama rekan personil saya tekankan juga. Jangan cari-cari kesalahan Kepala Desa. Tolong, ya. Jangan cari-cari kesalahan Kepala Desa. Tetapi mari kita koordinasi setiap ada permasalahan. Dan izinkan saya Pak Kepala Desa, Bapak Kepala Kelurahan, apabila ada warga kita, contohnya mengalami suatu permasalahan, jambak-jambakan, atau bertengkar, lambe, bibir, terus ngadu polsek. Kalau tanpa melalui Kepala Desa saya nggak ladeni. Ya, saya nggak ladeni. Harus melalui Kepala Desa dulu. Panggil nanti polmasnya, panggil babinsanya, bisa nggak dimediasi? Ya. Itu saya nggak akan terima kalau tidak melalui kepala kelurahan atau kepala desa. Ini tujuannya apa? Supaya ada wibawa kepala kelurahan atau kades. Kadang-kadang ada masyarakat Pak terus terang, ujuk-ujuk, hanya jambak-jambakan ke polsek. Ngerjain pun capek anggota, ya kan? Kalau bisa dimediasi, mediasi. Itu saya mengutamakan kekeluargaan Pak dalam tugas ini. Kalau ada permasalahan, mari kita selesaikan Pak. Sama-sama kita keroyok permasalahan yang ada di desa. Sama-sama kita selesaikan. Gak usah kita harus menempuh jalur hukum, ya, gak usah. Yang terakhir, tolong Pak juga bantu kami di dalam masalah pemberantasan narkoba. Saya lihat narkoba sangat rawan di sini. Ada 3 Pak kita tangkap masalah narkoba. Tolong Pak, apabila melihat, mendengar adanya peredaran narkoba, nggak usah takut untuk melapor ke polisi. Yang melapor kami lindungi, kami rahasiakan benar-benar. Karena kalau di persidangan atau di pengadilan itu masyarakat yang memberi laporan tidak menjadi saksi, saksinya itu polisi. Ya, polisi yang nangkap, polisi nanti saksinya di sidang. Nggak usah takut Pak, dilindungi. Ini tujuannya adalah untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini berhasil. Kalau sudah narkoba, aduh, hancur. Sekarang perang bukan pakai senjata lagi Pak, deng hantam orang. Tidak. Ya. Menghancurkan generasi kita yaitu tadi disusupi narkoba. Dikasih. Awalnya dikasih mula-mula Pak. Nah, gratis. Itu pemain narkoba. Karena saya pernah kasih narkoba. Setelah udah kecanduan, si pemberi itu jual mahal. Terus barangnya ini barang mintek. Ini gelem tuh lah. Selenting semini. Nah itu. Kalau udah kecanduan, pasti dia akan cari. Gak ada uang, akhirnya mencuri, merampok, membunuh. Jadi gak usah takut, bapak-bapak dan ibu-ibuku, untuk memberikan informasi apabila melihat peredaran narkoba. Nah, sama-sama kita memberantas. Untuk memberantasnya sulit Pak. Sulitnya begini, karena jalur-jalur laut ini, jalur-jalur tikus banyak, ya, sangat susah untuk memberantasnya. Tanpa praserta dari kita semua, memang sangat susah untuk memberantas narkoba. Untuk itu mari kita bekerjasama Pak untuk di dalam pemberantasan narkoba. Kira-kira demikianlah perkenalan singkat Pak. Kita jangan selalu lupa agar dibawa dalam doa Pak, agar cepat berlalu wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuang wabah virus corona ini ke laut yang dalam sana, ya Pak ya. Tetap kita tetap menjaga kesehatan. Demikian. Horas. Terima kasih.